Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam renungan pagi di hari yang indah ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk cinta dan kasih Tuhan yang sampai detik ini kami boleh rasakan. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati kami, menguatkan kami melalui firman-Mu, dan membuat kami bersuka cita karena Tuhan baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, anak-anak sekalian, kamu dan saya dibilang firman Tuhan adalah garam dunia dan terang dunia. Ada sesuatu yang luar biasa dari pesan firman Tuhan ini. Garam, kita tahu semua fungsinya sangat penting dalam sebuah masakan. Sekalipun masakan itu sepertinya enak, tapi kalau dia lupa dikasih garam, tentunya rasanya akan hambar dan tidak enak lagi, ya. Anak-anak sekalian, garam ini kita tahu semua memberikan rasa, memberikan sesuatu yang nikmat bagi orang yang menikmatinya, ya. Dalam takaran yang pas tentunya, ya. Garam memberikan rasa. Terang juga sesuatu yang luar biasa. Ketika kita masuk di dalam sebuah ruang yang gelap tanpa terang, kemudian kita menyalakan lampu, betapa leganya, karena lampu itu akhirnya membuat suasana jadi nyaman. Kita bisa melihat dengan baik segala sesuatu, membawa orang-orang bisa melihat, bisa menikmati yang baik. Anak-anak sekalian, garam dan terang, demikian juga kamu dan saya. Berarti kita pun harus mempunyai fungsi yang sama, yaitu keberadaanmu dan keberadaan saya memberikan rasa dimanapun kita berada. Tentunya rasanya adalah rasa yang nikmat, rasa yang enak, rasa yang cool, ya, kalau Memratna bisa bilang. Jadi terang, berarti kita juga pun membuat suasana yang tadinya gelap, suasana yang tadinya tanpa sesuatu yang baik, ketika ada terang, ada kamu dan saya, orang-orang di sekitar kita, suasana menjadi baik, hal-hal yang benar keluar, ya. Jadi ketika kamu menjadi garam dan terang, Tuhan mau sebenarnya kamu dan saya menjadi dampak, anak-anak, menjadi dampak yang positif. Dimanapun kamu dan saya selalu menjadi dampak yang baik. Dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9, Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Anak-anak sekalian, ketika kita menjadi terang, menjadi garam, maka yang keluar dari hidup kita
Dari keseharian kita haruslah apa anak-anak? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Keluar dari hidup kita sesuatu yang baik, sesuatu yang adil, sesuatu yang benar, ya, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari apapun yang kita buat. Nah, inilah kerinduan Tuhan. Kita, kamu dan saya dipanggil untuk demikian, anak-anak, ya. Nah, cuman masalahnya kita tidak selalu bisa melakukan apa yang baik. Kadang kita tidak selalu bisa melakukan apa yang benar, ya kan? Ya, tidak selalu. Gimana, ya? Gimana supaya kita bisa menjadi terang itu? Kita memang sudah terang, kamu juga garang. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya sehingga kita tidak berdampak positif. Kita tidak bisa membuat dampak yang baik di lingkungan kita. Karena kita tidak menyadari fungsi kita sebenarnya, ya. Nah, anak-anak, terang lampu tadi, ya, supaya dia bisa menyala, dia tidak bisa menyala sendiri, ya. Kamu dan saya tidak bisa baik sendiri, ya. Terang ini harus, lampu tadi ya, harus menancap kepada listriknya, ya. Kecuali kalau misalnya dia lampu yang otomatis tuh ya, karena dia sudah lama ditancapkan di tempatnya, atau dia menyimpan energi sehingga ketika lampu mati dia bisa nyala terus, ya. Kecuali itu ya, karena dia diciptakan untuk menyimpan energinya itu tadi ketika dia tertancap terus waktu listrik menyala. Nah, lampu ini untuk bisa menghasilkan terang, dia harus ditancapkan di listriknya, apa ini, di stop kontaknya, tertancap, terhubung. Demikian juga kamu dan saya, anak-anak. Terang kita tidak akan bisa bercahaya, tidak akan bisa keluar dari kehidupan kita kalau kita tidak tertancap kepada sumbernya, ya. Siapakah sumbernya, anak-anak? Sumbernya adalah Tuhan sendiri. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus pernah mengatakan ini kepada murid-muridnya. Katanya adalah ketika kamu tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu tidak bisa berbuah, ya. Jadi kita bisa menjadi terang, ya. Kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik kalau kita terhubung dengan sumbernya yang baik tentunya, ya. Dan sumber kita adalah Tuhan sendiri. Jadi anak-anak, supaya terang ini terpancar dalam kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus terkonek, terhubung dengan sang sumber sendiri, yaitu Tuhan, ya. Bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan Tuhan senantiasa? Mem Ratna punya resep, yaitu kamu harus rajin. Rajin apa? Rajin 4M dan 1B. Nah, 4M dan 1B. Apa itu? Rajin, M yang pertama adalah membaca firman, ya tentunya. Anak-anak harus mempunyai kerajinan membaca firman, ya. Selain rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah, anak-anak juga sempatkan waktu, ya. Dan harus rajin seperti ini membaca firman, bahkan mungkin ada waktu-waktu pribadi membaca firman, ya. Rajin membaca firman, karena firman ini adalah perkataan Tuhan, pikiran Tuhan ada di sana, ya. Pribadi Tuhan ada di sana. Kita akan mengenal Dia melalui firman. Yang kedua adalah rajin merenungkan firman. Loh, apa bedanya? Membaca bisa membaca saja, tapi merenungkan beda lagi. Merenungkan kamu memikirkannya, kamu berusaha memahaminya. Oh, seperti ini, ya, memahaminya dari hari ke hari. Dan yang ketiga adalah rajin
melakukan ya. Setelah membaca firman, merenungkan, oh seperti itu ya. Ting ya, kemudian dapat hikmat. Oh, maksudnya begini Tuhan ya. Oh, ternyata Tuhan tuh seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah rajin melakukan. Nah, apa yang Tuhan katakan, kita rajin melakukannya ya. Ketika dikatakan kalian jangan membenci, kalian belajar untuk melakukan tidak membenci dan sebagainya ya. Dan yang keempat adalah rajin memuji Tuhan anak-anak ya. Selain membaca firman, merenungkan, melakukan, yang keempat adalah memuji Tuhan ya. Kita harus rajin memuji Tuhan, bernyanyi buat Dia. Memuji Tuhan bisa melalui pujian, lagu ya, mazmur, kita yang pintar bermazmur, memuji Tuhan ya. Dengan itu berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Banyak lagu puji-pujian itu baik ya, banyak indah-indah itu. Kita rajin, itu sama juga kita mengakui kebaikan, kebesaran Tuhan. Dan seringkali Tuhan memberikan damai sejahtera di hati kita ketika kita memuji Dia ya. Dan yang terakhir adalah 1B ya, 4M 1B, rajin berdoa. Nah, memuji Tuhan dan terus berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa artinya kita berbicara kepada Tuhan. Rajin-rajinlah berbicara kepada Tuhan ya. Di dalam keseharian kita rajin berdoa, berbicara kepada Tuhan ya. Ini kita akan, itu artinya kita tinggal di dalam Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, sehingga karena kita sering dan rajin kita bersama dengan Tuhan, maka damai sejahtera yang kita dapat dari Tuhan, hikmat yang kita dapat dari Tuhan, bahkan Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kamu dan saya, itu yang akan membuat kita pun tanpa kita sadari kita bisa bercahaya bagi sesama kita ya. Karena kita bergaul dengan Tuhan yang baik, maka kita akan ketularan jadi baik gitu ya, akan keluar hal-hal yang baik dari hidup kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengatakan hal yang tidak sopan ya. Akhirnya tanpa kita sadari kita akan pun jadi anak-anak yang tidak suka mengatakan hal yang tidak sopan atau yang jorok-jorok ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi yang membuat kita bisa bercahaya, terus bercahaya, itu karena kita terus melekat dengan Tuhan ya. Jadi kamu dan saya adalah garam dan terang dunia ya. Puji Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat renungan singkat ini ya. Sadari bersama, mari kita terus di hari-hari ini kita terus melekat dengan Tuhan yang adalah Bapamu dan Bapakku ya, sehingga kamu pun akan menjadi dampak yang baik buat sekitarmu yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan kebaikanmu, membutuhkan pertolonganmu, dan membutuhkan pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia, dan jadikan tempat di mana engkau berada tempat yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat renungan kami pada pagi hari ini. Kami adalah garam dan terang dunia yang Tuhan pilih. Biarlah kami boleh menerangi dan menggarami sekitar kami melalui perkataan, perbuatan kami. Kami menjadi dampak yang baik buat komunitas kami, buat keluarga kami. Kami rindu kami terus menjadi garam dan terang. Karena itu kami butuh untuk terus melekat dengan Tuhan. Ajari kami untuk kami suka membaca firman, merenungkan, melakukan, memuji Engkau yang baik, dan kami suka untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan membuat terang kami bercahaya, sehingga hidup anak-anak kami menjadi hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami ada. Dan biarlah apa yang dilakukan anak-anak kami semua diberkati karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan
yang sederhana ini boleh tertanam dalam hati kami, dan Tuhan memimpin kami, membimbing anak-anak untuk dapat melakukannya dari hari lepas hari. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Ibu, guru yang sudah menyiapkan semua pembelajaran. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.